Jadi topik yang akan beliau bawakan hari ini adalah tentang kesehatan mental dalam menyikapi pandemi COVID-19. Kepada Ibu Alin, saya persilahkan. Selamat pagi, Dokter Dia. Terima kasih banyak untuk perkenalannya. Suara saya cukup jelas, kah? Jelas, Bu. Jelas sekali, Bu. Jelas ya, oke, sip. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi, Pak Rudi, Pak Ian, dan juga Dokter Togu yang tadi dengan paparannya yang keren banget. Saya jadi belajar banyak juga nih mengenai COVID, lebih paham sebenarnya COVID-19 ini penularannya bagaimana dan resikonya itu seperti apa. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita akan melihat mengenai bagaimana sih menjaga kesehatan mental kita pada saat COVID-19 ini. Yang pasti kalau pengalaman saya pribadi menjaga kesehatan mental ini susah-susah gampang. Banyak susahnya, ada gampangnya juga, kadang berasa mudah, tapi ada juga rasa-rasa sulitnya. Saya izin share untuk slide-nya. Mudah-mudahan saya bicaranya tidak terlalu cepat ya. Apakah di layar sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Salira Hadiasih, tapi saya biasa dipanggil dengan nama Alin. Jadi hari ini saya akan membawakan topik mengenai menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Sebelum kita mulai ke materi, bisa tolong dituliskan, jadi di kertas aja, bisa dituliskan di kertas ini 1-2 patah kata yang menggambarkan ini. Pertama, emosi atau perasaan yang umumnya Bapak dan Ibu rasakan selama pandemi. Apa perasaan yang dirasakan waktu pandemi ini? Kemudian, kira-kira penyebab munculnya emosi atau perasaan itu apa sih? Dan setelah menulis kira-kira penyebab munculnya emosi atau perasaan itu apa, Bapak dan Ibu bisa menulis dengan pertanyaan berikutnya adalah cara Bapak dan Ibu menghadapi emosi tersebut. Nanti kalau sudah terus ingin share, tulis di Q&A atau tulis di kolom chat juga silakan ya Bapak dan Ibu. Gitu. Nanti kita lihat. Oke, kalau sudah, kalau ada yang mau share silakan, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Nah, pada saat masa pandemi ini sering sekali kita merasakan berbagai hal seperti itu. Mungkin tadi Bapak Ibu ada nulis di kertas, ada yang bilang, oh saya merasa marah, saya merasa stres banget, saya merasa tidak berdaya, saya merasa terkukung, terisolasi, merasa sedih, rasanya ada yang ingin nangis terus-terusan, dan berbagai hal. Jadi sangat mungkin itu yang Bapak dan Ibu rasakan. Itu pun beberapa yang saya rasakan juga sebenarnya. Kenapa sih pada saat pandemi ini wajar sebenarnya untuk kita merasakan emosi negatif?
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal. Pandemi ini merupakan keadaan luar biasa stressful dan sulit diprediksi. Dalam arti memang semua sendi-sendi di kehidupan kita semuanya berubah. Dari yang kita biasanya keluar dengan lebih mudah, tidak ada isolasi, kita mau ngapain aja gampang, kita bernafas juga sesuatu yang otomatis tidak harus kita pikirkan bagaimana, tiba-tiba kita harus pakai masker. Keluar pun kita ada beberapa protokol-protokol yang harus kita ikuti. Dan saat balik ke rumah pun ada protokol-protokol juga yang kita harus ikuti supaya menjaga rumah kita sebisa mungkin terbebas dari virus corona. Selain itu, pandemi ini pun sulit diprediksi dalam arti waktu tahun lalu, mungkin tengah tahun 2020 akan baik-baik saja. Tapi sekarang akhir tahun 2020, sekarang sudah Maret 2021, sudah mulai ada harapan, ada vaksin nih, udah lumayan, tapi tetap belum bisa diprediksi seperti apa. Jadi berbagai hal yang stressful tersebut dan juga yang sulit diprediksi, bisa sangat mungkin membuat kita merasakan emosi yang negatif. Nah, pada setiap manusia di otaknya lahir dengan kita bilang yang namanya sistem pendeteksi ancaman, yang namanya amigdala. Amigdala ini membuat kita mendeteksi, ini ada kecemasan, ini ada ancaman, kita harus bagaimana? Apakah kita lari ataukah kita malah bertarung dengan si ancaman ini, gitu. Nah, pada saat kita menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan seperti pandemi ini, amigdala ini akan terpicu. Jadi amigdalanya jadi aktif dan membunyikan alarm sebenarnya kepada sistem saraf kita untuk siaga melawan situasi. Melawan situasi itu tadi bisa langsung fight atau flight. Pada dasarnya, ketika situasi stressful tadi berhasil dilewati atau dihadapi, sistem amigdalanya akan tenang lagi. Namun kebayangkan kalau dengan pandemi ini semakin karena pandemi ini nggak kelar-kelar, situasi stressfulnya tetap ada dan stres kita semakin kuat. Gitu. Dan yang terjadi adalah stres kita semakin kuat, amigdala terus-menerus bekerja, dan akhirnya timbul yang kita bilang namanya stres kronis. Nah, sangat mungkin apa yang kita alami sekarang ini, kita sudah masuk kepada tahap stres kronis, karena kondisi yang sudah bulanan dan sudah setahun lebih. Apa sih stres kronis ini gitu? Stres kronis ini adalah respon fisiologis. Fisiologis itu respon di tubuh kita, atau juga bisa respon psikis, yaitu psikologis, terhadap peristiwa menekan atau stressful yang terjadi secara terus-menerus. Peristiwa ini nggak harus hadir secara fisik sebenarnya, tapi ingatan mengenai peristiwa tersebut pun dapat mempertahankan kondisi stres. Misalnya, saya tidak melihat sendiri bagaimana pasien COVID-19. Akan tetapi saya tidak melihat secara langsung. Namun saya menonton di TV, saya membaca berita, saya mendapat kiriman foto-foto dari WhatsApp grup yang kadang bisa di-share tanpa, bisa langsung di-share begitu saja dan saya langsung ngebuka tanpa saya mempersiapkan diri dan akhirnya menimbulkan tekanan buat saya. Karena buat saya jadi semakin takut, semakin deg-degan, apalagi kalau harus keluar. Apalagi kalau keluar dan kita harus belanja. Jadi kalau waktu awal-awal kan kita, maksudnya sampai sekarang kan tetap ada yang harus belanja, tetap ada yang harus menjalankan hidup, tetap harus bekerja, dan itu bisa menimbulkan stres sekali, begitu. Dan karena terus-terusan akhirnya timbullah yang namanya stres kronis. Nah, sekarang kenapa sih pandemi ini sangat mungkin membuat terjadinya stres kronis? Balik lagi karena adanya ketidakstabilan. Lebih tepatnya kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Dengan adanya vaksin, mudah-mudahan akan lebih terkendali. Meskipun demikian kita tahu vaksin pun tapi tidak diiringi dengan protokol kesehatan, bisa juga tetap ada penularan. Gitu. Dan pada saat ketidakstabilan ini terjadi terus-menerus, tingkat hormon kortisol ini adalah hormon yang mengatur stres. Kalau kita lagi stres, hormon kortisol kita jadi tinggi.
ini menjadi sulit untuk kembali ke level dasar. Biasanya kortisol itu modelnya dia levelnya dasar, nanti kalau ada stres dia naik, stresnya teratasi dia turun, modelnya seperti itu. Namun pada saat stresnya terus-menerus, kondisi stressful-nya ada terus, kortisolnya ini menjadi terus meningkat. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, akibatnya stres terus bertahan dan perlahan menjadi kronis. Nah, masalahnya adalah seperti ini. Pada level kortisol yang tinggi, ini terbukti berhubungan dengan menurunnya imun. Saat kita terus-menerus stres, saat kita terus-menerus badan kita tegang, saat kita terus-menerus worry dan cemas, imun sistem kita bisa menurun. Saat imun sistem kita menurun, bisa meningkatkan keparahan COVID-19 kalau saat kita terinfeksi. Dan sangat mungkin mengurangi efektivitas vaksin karena imun tubuh kita yang menurun. Selain itu, gejalanya apa sih untuk kita tahu? Tadi kan yang diomongin kebanyakan emosi kalau kita saat stres, tapi apalagi sih gitu. Jadi ada beberapa gejala stres kronis yang biasanya dialami oleh orang. Yang pertama itu kita bagi gejalanya adalah masuk kategori gejala fisik. Gejala fisik ini bisa kelelahan, bisa sakit kepala, bisa sulit tidur, bisa masalah pencernaan, yang artinya mungkin buang air terus atau malah sulit sekali, atau badan merasa sakit, jadi otot-otot atau sendi itu berasa nyeri. Dan kemungkinan juga kulit menjadi gatal-gatal karena memang adanya stres tersebut. Dan akan lebih mudah terinfeksi atau terpapar penyakit. Kalau pengalaman saya, karena saya dosen, jadi biasanya pengalaman saya terkait banyak sama mahasiswa. Jadi mahasiswa kalau udah menjelang ujian tengah semester atau ujian akhir, banyak tuh yang batuk pilek, yang pusing, yang diare, itu mulai banyak karena selain mereka juga harus belajar, tapi tekanan bahwa mereka harus lulus di ujian juga tinggi. Nanti setelah masa ujian berakhir, mereka sehat lagi, baik-baik lagi, seperti itu. Klinik tidak sepenuh pas saat masa ujian. Kalau di UI kan ada klinik kesehatan, tapi juga ada klinik psikologis. Biasanya menjelang ujian itu nggak klinik kesehatan, klinik dokter medis, tapi klinik psikologis juga sama penuhnya. Nanti setelah masa ujian berakhir menurun. Dan ini pun sebenarnya bisa terjadi kepada kita semua. Bisa jadi kita ngerasa sakit kepala terus-terusan gitu. Dan sakit kepala ini sangat juga adalah gejala stres kronis. Nah, setiap orang memiliki kekhasannya masing-masing. Jadi saat mengalami stres, kondisi fisiknya bisa beda-beda. Kalau saya mungkin jadi ada masalah pencernaan, tapi ada yang lain bukan masalah pencernaan, tapi jadinya sulit tidur. Atau yang orang yang ketiga itu kulitnya gatal-gatal. Gitu. Atau bisa jadi karena sudah berkepanjangan stresnya, jadi gejala fisiknya ini banyak yang keluar. Yang tadinya hanya masalah pencernaan, tapi juga mulai sulit tidur, merasa lelah, dan juga gatal-gatal di kulitnya. Berikutnya, gejala stres yang berikutnya adalah tergolong dalam gejala stres yang kita bilang kognitif atau pikiran. Pikiran ini adalah kita jadi sulit atau kadang merasa nggak mampu untuk konsentrasi. Jadi kerja itu bisa menjadi kerjaan tidak selesai atau kualitasnya menurun karena kita sulit untuk konsentrasi. Sulit konsentrasi, terus saat kita harus membuat keputusan, saat kita harus melakukan problem solving, ini juga bisa menjadi sulit. Atau kualitas problem solving, kualitas decision making yang biasanya tinggi menjadi lebih rendah. Dan ini merupakan contoh atau gejala stres kronis untuk tipe kognitif atau pikiran. Selain fisik, kognitif atau pikiran, gejala yang berikutnya adalah gejala perilaku. Gejala perilaku ini terkait dengan perubahan nafsu makan. Bisa nafsu makannya jadi banyak banget atau jadi malah nggak mau makan. Dan pada beberapa orang bisa mengalami disfungsi seksual
atau kita bilang kalau nafsu seks itu kan kita bilang namanya libido. Libidonya jadi menurun, itu sangat mungkin. Atau bisa juga karena sangat cemas, banyak pikiran, jadi atau merasa sakit kepala terus, sulit tidur, akhirnya minum obat dan akhirnya ketergantungan obat-obatan. Ketergantungan obat-obatan ini tidak hanya terkait dengan narkotik saja sebenarnya, tapi juga ketergantungan obat sakit kepala. Kadang karena kita pusing, oh kita harus minum obat, saya harus minum Panadol, atau saya harus minum kalau saya minumnya ibuprofen misalnya, saya pas minum berapa detik setelah minum saya langsung ngerasa oh badan saya enak. Padahal sebenarnya butuh waktu kan untuk dari obat itu masuk dan akhirnya terserap di tubuh. Itu lebih berarti memang sakit kepalanya itu bisa jadi memang adalah gejala dari gejala stres. Selain itu, gejala stres kronis yang lain terkait perilaku adalah perilaku berisiko meningkat. Ada beberapa orang mungkin karena sudah lelah dengan COVID, akhirnya yaudah deh terserah deh saya mau gimana aja, yaudah saya mau keluar rumah saya nggak mau pakai masker. Jadi mereka perilaku beresikonya juga meningkat. Kenapa? Karena memang ada kejenuhan. Jadi yaudah terserah deh santai aja, udah setahunan ini baik-baik aja. Itu sangat mungkin terjadi. Atau sangat mungkin karena lelah, karena juga bosan karena tertekan, jadi akhirnya melakukan berbagai perilaku berisiko yang lain. Misalnya tidak hanya nggak pakai masker, tapi juga tidak menjalankan protokol kesehatan yang ketat, karena memang kita lelah dan itu sangat human, itu sangat manusiawi sebenarnya. Saat kita merasa lelah dan akhirnya kita yaudah deh terserah saya mau mau ngapain aja, ya kalau sakit-sakit, kalau enggak, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gejala stresnya ini terkait emosi, menjadi lebih sensitif. Ada nggak sih di antara Bapak Ibu yang saat pandemi ini jadi lebih mudah marah, mungkin kesal sama berbagai kondisi, tapi akhirnya kebawa ke kantor, atau mungkin kebawa ke rumah, atau mungkin malah kebawa ke anak-anak. Apalagi sekarang kita banyaknya work from home atau school from home, jadi ada berapa perubahan peran-peran, sehingga kita pun harus beradaptasi dengan perubahan tugas yang ada di rumah. Dan kita menjadi lebih sensitif, menjadi lebih mudah marah, dan akhirnya yang kena bisa jadi anak-anak. Anak-anak pun bisa jadi menjadi lebih clingy, menjadi lebih demanding ke orang tuanya, karena mereka pun juga sebenarnya mengalami rasa stres yang anak-anak biasanya lebih mudah. Yang memang anak-anak tuh kalau kita bilang tugas perkembangannya itu kan mereka bermain di luar, mereka sekolah, ketemu teman-teman, tiba-tiba banyak jadi di rumah, atau walaupun masih bisa sekolah, tapi dengan berbagai kecemasan yang ada, mereka pun merasa khawatir. Jadi kalau gejala stres itu yang emosi, selain lebih sensitif, merasa marah, takut, khawatir, sedih, frustrasi, atau kadang malah kita merasa hampa. Kita nggak bisa ngerasa apa-apa. Oh, saya nggak bisa nih, saya kok nggak ngerasa apa-apa, biasa aja, jalan aja. Tapi saya juga tidak merasa senang, tidak merasa sedih juga. Ya udah, kayak datar-datar aja. Atau bisa juga merasa tidak berdaya, dan juga menurunnya kepercayaan diri. Nah, berbagai hal ini adalah gejala stres kronis. Gitu. Nah, kondisi pandemi ini selain menimbulkan stres, juga menimbulkan apa yang kita bilang namanya trauma. Trauma itu apa sih? Kalau kita lihat, trauma ini adalah definisinya menurut Law 2015 adalah tipe stres khusus akibat paparan terhadap peristiwa hidup yang hampir tidak pernah dialami sehari-hari serta bersifat menyakitkan, intens, dan menekan. Pada dasarnya trauma ini adalah sesuatu kejadian yang bisa mengancam kehidupan kita, mengancamnya secara langsung karena bisa mengancam keberadaan kita di muka bumi, atau kita menyaksikan peristiwa yang terjadi pada orang lain dan itu menimbulkan ingatan yang sangat kuat sehingga kita menjadi trauma begitu. Jadi trauma ini bisa terjadi sama kita sendiri atau bisa juga terjadi sama orang lain dan kita menyaksikan. Atau dua-duanya terjadi sama kita dan terjadi juga kepada orang lain.
Nah, pada saat pandemi COVID ini, berbagai trauma sangat mungkin terjadi. Misalnya kita trauma karena misalnya kita trauma pada saat orang tua kita sakit, masuk rumah sakit, ternyata COVID, dan akhirnya langsung masuk perawatan, kita tidak ketemu muka lagi, setelah itu ternyata orang tua kita meninggal. Jadi kita nggak sempat say goodbye, kita nggak sempat merawat, dan tiba-tiba sudah meninggal, dan kita nggak bisa melihat tidak bisa melihat orang tua kita karena sudah itu langsung dikubur. Itu kan juga menimbulkan trauma sebenarnya. Atau misalnya kita ingin ketemu keluarga karena ada keluarga yang sakit, tapi bukan terkait COVID, tapi karena kita diisolasi, kita nggak bisa keluar dari daerah, sedangkan ternyata kondisi keluarga kita parah dan kita tidak bisa berada di sampingnya. Itu pun sangat mungkin menimbulkan trauma. Jadi trauma ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Trauma ini didefinisikan ada 3 faktor yang mendefinisikan trauma. Yang pertama itu ada peristiwa, kemudian ada pengalaman, dan setelah itu ada yang namanya dampak. Jadi peristiwa adalah yang cenderung bersifat mengejutkan dan juga merugikan. Kemudian ada pengalaman. Pengalaman ini adalah respon subjektif kita, penghayatan kita bagaimana. Bisa jadi saat orang tua kita sakit dan kita tidak bisa mendampingi, untuk kita jadi traumatis. Tapi mungkin untuk saudara kita itu tidak, karena memang pengalamannya, penghayatannya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Atau mungkin untuk kita, pandemi kita di rumah, kita sangat stressful, karena berbagai perubahan yang ada, tapi anak-anak kita yang masih kecil, mungkin mereka juga ada stres, tapi mereka happy. Kenapa? Karena lebih sering ketemu sama orang tuanya. Jadi pengalamannya ini bisa sangat subjektif dan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, penghayatan ini dipengaruhi oleh genetik, kesehatan fisik, pengalaman hidup, dan berbagai hal lainnya. Kemudian dampaknya. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa traumatis tersebut umumnya sangat besar dan bertahan lama, dan semakin lama dampaknya ini bisa semakin memburuk. Dampaknya itu seperti apa sih gitu? Atau yang kita bilang gejala trauma itu sebenarnya yang seperti apa? Kalau kita lihat gejala trauma ini ada beberapa. Balik lagi seperti stres, karena trauma ini kan sebenarnya bagian dari stres. Jadi gejala trauma pun kita bagi menjadi kognitif, perilaku, fisik, dan psikologis atau emosi. Yang memang membedakan antara trauma dengan stres adalah kalau saat gejala trauma ini untuk kognitif adanya pemikiran intrusif atau mengganggu mengenai peristiwa traumatis. Misalnya bahwa saya tidak bisa mendampingi orang tua saya, bahwa saya mau saya melihat bagaimana teman saya awalnya oke, cuman dia menurun sekali karena COVID dan akhirnya pergi meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Jadi adanya pemikiran intrusif atau mengganggu yang terus-menerus mengenai peristiwa traumatis tersebut. Dan selain itu bisa juga bentuknya visualisasi. Jadi kita seperti melihat, jadi kayak film, kayak seperti diputar di otak kita. Itu terus-terusan ada begitu. Dan bisa jadi akhirnya visualisasi ini kayak film ini jadi berkembang. Jadi awalnya kita cuma melihat bahwa ibu saya dibawa pergi oleh ambulan, tapi setelah itu jadi berkembang di pikiran kita, nanti ibu saya kesepian, ibu saya di rumah sakit tidak ada yang menampingi, ibu saya menangis. Jadi itu bisa berkembang juga di filmnya di otak kita. Dan jadi kehilangan memori, jadi lupa mengenai beberapa hal, dan juga kemampuan berkonsentrasi. Ada juga disorientasi atau kebingungan. Kalau terkait perilaku, trauma ini biasanya terlihat juga dengan menghindari aktivitas atau tempat yang mengingatkan pada kejadian traumatis. Oh, saya nggak bisa ke dokter, karena kalau saya ke dokter, saya ingat lagi apa yang terjadi sama keluarga saya. Jadi saya tidak mau. Padahal saya harus ke dokter. Jadinya menambah konflik lagi gitu kan. Kemudian mengisolasi atau menarik diri. Jadi ya saya datang ke kerjaan, tapi selesai kerja saya pulang, saya tidak berinteraksi, saya membatasi, saya untuk berinteraksi pun nggak ada energi, jadi saya membatasi hubungan relasi dengan orang. Dan juga menurunnya minat terhadap hal-hal yang sebelumnya diminati. Berbagai minat yang dulunya, oh saya suka hobi ini, tapi sekarang saya nggak ada energi untuk melakukan.
Dan akhirnya trauma ini pun bisa menuju kepada depresi, di mana mood kita sangat turun, kita pun tidak merasakan bahwa mau melakukan apa-apa juga tidak ada energi, tidak ada motivasi, dan dunia berasa gelap. Gejala trauma yang lain adalah secara fisik. Balik lagi, kelelahan luar biasa, bisa juga detak jantung tidak beraturan, kesulitan tidur, disfungsi seksual, perubahan pola tidur dan makan, kemudian nyeri dan sakit yang sulit dijelaskan, dan yang terakhir adalah kita menjadi terlalu waspada atau siaga. Jadi ada apa-apa dikit kita gampang terkejut, ada apa-apa dikit kita gampang terkejut. Yang sebelumnya kita tidak seperti itu. Itu termasuk di gejala trauma. Secara psikologis ada ketakutan luar biasa, ada perilaku obsesif dan kompulsif, ngulang-ngulang sesuatu gitu, terus shock, rasa hampa, marah, malu, bersalah, dan atau cemas secara berlebih. Dan juga untuk gejala trauma sangat mungkin kita mengalami serangan panik. Serangan panik ini kita merasa tidak bisa seperti kayak tercekik, nggak bisa melakukan apa-apa, badan kaku, dan merasa aduh saya akan lewat, bisa seperti itu. Nah, berikutnya kenapa sih pandemi ini bisa menimbulkan trauma? Balik lagi, pandemi ini adalah peristiwa yang luar biasa dan berakibat negatif pada seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya pada kesehatan, tapi juga pada hubungan interpersonal, pada pekerjaan. Jadi mungkin hubungan interpersonal jadi lebih terbatas atau menjadi memburuk karena tekanan dari pandemi. Selain itu, efek yang sangat sulit dikontrol dan berlangsung terus-menerus. Meskipun demikian, mohon maaf ini anak saya. Boleh. Mohon maaf Bapak dan Ibu tadi, ya, anak saya masih 4 tahun, jadi sering masuk keluar kalau saya lagi menjadi narasumber seperti ini. Nah, selain itu, ada juga faktor pelindung yang mempengaruhi bagaimana kita menghayati pandemi ini. Gitu. Nah, faktor pelindung ini pada saat kita mengalami trauma terkadang berasa sulit dicapai sehingga akhirnya kita merasa memang kita sendiri dan tidak bisa keluar dari pandemi tersebut. Sebentar ya, mohon maaf. Maaf Bapak dan Ibu. Untuk yang berikutnya, sebenarnya pandemi ini tidak hanya membuat kita mengalami stres atau juga trauma. Ada satu hal yang juga sangat kita alami, yang sangat mungkin kita alami terkait pandemi, yaitu adalah mengenai grief atau duka. Saat pandemi kita kehilangan berbagai hal. Duka ini tidak hanya terkait kehilangan karena kematian, tapi juga kehilangan kebebasan, kehilangan berbagai hal yang akses yang biasanya kita bisa raih dengan mudah gitu. Nah, secara definisi duka ini adalah respon alamiah terhadap kehilangan. Dan juga adanya penderitaan emosi saat orang-orang yang tersayang menghilang. Balik lagi, menghilang ini bisa jadi karena kita tidak bisa, karena meninggal, atau juga karena kita terbatasi sehingga tidak bisa dekat dengan orang yang tersayang, atau tidak bisa melihat orang tersayang pada saat kita butuh, atau kita ingin dekat tapi tidak bisa melihat. Dan umumnya semakin signifikan kehilangan, semakin tinggi intensitas duka kita. Nah, ada beberapa sumber kehilangan. Sumber kehilangan ini, kalau menurut Teresa Rando ini salah satu tokoh di bidang kehilangan atau duka. Jadi duka ini merupakan topik yang cukup baru sebenarnya di bidang psikologi. Baru tahun 70-an, 80-an, dan beberapa tokohnya masih ada sampai sekarang.
Jadi ada dua hal terkait kehilangan. Yang pertama kita bilang adalah primary loss atau kehilangan primer. Kehilangan seseorang atau sesuatu yang mana kita telah menginvestasikan energi emosi kita kepadanya. Misalnya kita kehilangan pasangan karena meninggal, karena berpisah, karena biasanya sih karena meninggal atau karena berpisah. Kemudian ada yang namanya secondary loss. Secondary loss atau kehilangan sekunder ini adalah kehilangan yang mengikuti kehilangan sebelumnya. Dampaknya ini bisa lebih parah karena lebih banyak hal yang hilang. Misalnya kalau pasangan kita meninggal. Misalnya pasangan kita misalnya meninggal atau misalnya anak kita meninggal. Anak kita meninggal ini itu kehilangan primer. Kehilangan sekundernya adalah anak ini kan merepresentasikan mimpi kita, masa depan kita, merepresentasikan bahwa ya dunia ini adalah orang tua seharusnya meninggal lebih dulu daripada anak. Nah, pada saat anak kita meninggal, kehilangan sekundernya itu adalah kehilangan mimpi, kehilangan masa depan kita bersama mereka, kehilangan impian, kehilangan cita-cita dan lain sebagainya. Jadi ada kehilangan primer dan juga ada kehilangan sekunder. Dan kehilangan sekunder ini pun sama pentingnya dengan kehilangan primer. Misalnya kita kehilangan pasangan kita, itu primary loss. Secondary loss misalnya kehilangan mungkin sumber finansial, kehilangan partner, kehilangan rekan, kehilangan ayah untuk anak-anak saya, kehilangan teman, dan kehilangan lain-lainnya, kehilangan orang, kehilangan sosok yang saya bisa berbagi mimpi, yang saya bisa berkeluh kesah, itu yang kita masuk sebagai kehilangan sekunder. Balik lagi, reaksi duka itu seperti apa sih? Sebenarnya ini mirip-mirip juga dengan reaksi stres kronis dan reaksi trauma. Bedanya kalau trauma biasanya ada ingatan intrusif dan kita berusaha menghindari berbagai peristiwa atau tempat yang bisa mengingatkan kita kepada trauma. Kalau untuk duka, reaksinya secara fisik sebenarnya tidak berbeda. Ada lelah, mual, daya tahan tubuh menurun, berat badan naik atau turun, nyeri tubuh atau insomnia. Secara psikologis ada shock, rasa tidak percaya bahwa saya mengalami kehilangan ini, sedih, merasa bersalah, marah, takut, dan depresi. Kalau tingkah laku bisa menangis, marah-marah, dan bisa bertindak agresif atau menarik diri. Kalau untuk anak-anak, biasanya anak-anak ini menjadi lebih clingy kepada orang yang dia anggap sebagai sosok yang aman. Misalnya ayahnya tidak ada atau meninggal misalnya. Anak ini bisa jadi sangat mungkin jadi lebih clingy kepada ibunya dan juga clingy kepada saudara-saudaranya karena mereka ini karena dia khawatir ya anggota keluarga yang tersisa akan hilang juga, jadi dia clingy, akan lebih mencari intinya tidak mau mereka hilang. Jadi biasanya anak-anak ini jadi lebih dekat, lebih nempel gitu kalau kita bilang. Jadi pada anak-anak bisa seperti itu dan juga bisa menangis, tidak mau ditinggal, sulit tidur atau mimpi buruk gitu untuk anak-anak. Untuk orang dewasa juga bisa timbul dalam mimpi buruk. Dan secara spiritual, kalau terkait reaksi duka itu adalah kita mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan nasib, dalam arti kenapa sih ini bisa terjadi, kok Tuhan menghukum kita seperti ini, atau kita mempertanyakan nasib, kok nasib saya begini banget ya, udah lagi susah, kena lagi pandemi susah, kehilangan pula, jadi saya harus bagaimana. Jadi reaksi duka ini sangat mungkin membuat kita mempertanyakan secara spiritual, mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan agama, atau malah mungkin ada beberapa orang yang menjadi semakin attach kepada agamanya karena menganggap agama ini bisa menjadi tiang pada saat saya sedang dalam badai. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan saat kita berduka? Kadang kita butuh juga, kadang kita menerima, tapi menerima itu bagaimana sih gitu? Menerima itu kan tidak mudah. Biasanya reaksi duka itu semakin waktu berjalan akan berkurang.
pada saat tidak berkurang dan mengganggu fungsi kita sehari-hari, dan itu setelah berapa bulan, berarti kemungkinan reaksi duka kita ini menjadi reaksi duka yang complicated, yang sebenarnya butuh penanganan profesional. Gitu. Dan kita juga butuh memproses, menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa orang terkasih kita. Dan juga kita mencari koneksi dengan orang yang sudah tidak ada. Bagaimana sih koneksinya? Oh, mungkin koneksinya dengan kita melakukan berbagai hal, karena saya tahu kalau saya melakukan ini, orang tua atau pasangan atau anak saya akan happy di alam sana, karena tenang, karena saya bisa melanjutkan hidup. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau terkait berbagai reaksi psikologis tadi, entah stres, entah trauma, entah duka, gitu. Apakah ini kita akan terus-menerus merasakan emosi negatif dan masalah-masalah tadi, dan nggak tahu ini kapan kita bisa lepas dari berbagai emosi ini. Jadi apakah ini berarti kita akan terus-menerus seperti ini gitu? Jawabannya ya tentu tidak. Dalam arti manusia kita bisa merasakan sedih, dan setelah beberapa saat kita juga bisa merasakan emosi yang lebih positif. Dan pada saat ini masuklah yang kita bilang ada namanya kesehatan mental atau mental health. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera yang mana kita menyadari potensi kita, menyadari potensi yang kita miliki, kita sedikit banyak mampu mengatasi tekanan hidup. Bukan berarti tekanan hidup tidak ada ya, tekanan hidup selalu ada. Di masa pandemi ini tekanan hidup sangat berat, dan beberapa orang bisa menyesuaikan diri. Jadi mampu mengatasi tekanan hidup sehari-hari dan tetap bisa bekerja dengan produktif semampu atau sebisa mungkin yang bisa mereka lakukan, dan tetap dapat berkontribusi ke masyarakat di sekitarnya. Salah satu tanda kesehatan mental adalah kita memang bisa berkontribusi kepada lingkungan kita. Apa sih yang kita bisa lakukan ke lingkungan kita? Jadi nggak untuk saya saja, tapi untuk lingkungan kita. Seperti apa yang kita bisa lakukan untuk keluarga saya, untuk tetangga saya, itu seperti apa? Nah, apakah kesehatan mental itu artinya ketiadaan gangguan mental? Apakah artinya kesehatan, kalau kita sehat itu berarti kita tidak punya ketiadaan mental gitu, tidak punya gangguan mental? Kita lihat ya. Orang dengan gangguan mental bisa memiliki kesehatan mental yang relatif baik. Orang dengan kesehatan mental yang buruk bisa saja akhirnya tidak memiliki gangguan mental. Kenapa? Kok dilihat kenapa ya dua ini bisa seperti ini gitu? Orang yang dengan gangguan mental bisa memiliki kesehatan mental yang relatif baik, dan juga sebaliknya. Kalau kita lihat terkait dengan spektrum kesehatan mental di sini, jadi spektrum kesehatan mental itu kita melihatnya sebagai suatu spektrum. Yang sebelah kanan adalah yang kita bilang sehat mental secara optimal. Yang bagian kiri, kutub kiri adalah yang mengalami gangguan mental. Dan orang bisa berpindah posisi. Mungkin sebelum pandemi saya mungkin di sebelah sini. Dan selama pandemi saya menurun di awal-awal pandemi. Kesehatan mental saya yang akhirnya membuat saya bisa mengalami gangguan mental. Gangguan mental ini biasanya harus didiagnosa, dalam arti ada diagnosa dari dokter atau dari psikolog. Tapi setelah berapa bulan setelah pandemi, saya balik lagi ke sini. Karena saya bisa menyesuaikan diri. Karena ternyata, oh ya memang hidup ini memang selama pandemi hidup ini tidak mudah. Banyak orang-orang yang hilang di sekitar saya. Saya tetap merasa sedih. Meskipun saya merasa sedih, saya bisa berfungsi juga kok sehari-hari gitu. Jadi kesehatan mental ini bisa diibaratkan sebagai sebuah spektrum di mana kita berpindah-pindah. Tapi bisa juga saya gangguan mental di sini. Tapi setelah saya ketemu support system yang baik, setelah saya mendapatkan penanganan, setelah keluarga saya juga lebih paham kondisi saya dan mereka lebih bisa menyesuaikan diri dan tahu bagaimana menghadapi saya,
kesehatan mental saya menjadi meningkat. Jadi kesehatan mental itu di dalam spektrum bisa ke kanan dan juga bisa ke kiri. Sebenarnya apa sih ciri-ciri orang yang sehat mental? Intinya dia bahagia dan puas dengan kehidupan. Dapat membangun dan menjaga hubungan yang sehat. Karena kita kan hidup tidak sendiri. Jadi kalau secara psikologis ada yang namanya psikososial. Jadi apa yang kita alami juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Bagaimana lingkungan sosial juga dipengaruhi oleh diri kita. Kalau kita sebagai warga di lingkungan sosial kita warga yang enak diajak berteman, kita yang juga aktif, yang cenderung menyebarkan energi positif, lingkungan kita juga akan lebih merasa nyaman daripada kalau kita tinggal di lingkungan yang diantara tetangga atau diantara teman-teman kantor kita semuanya pada panas-panasan, dikit-dikit gampang ngegas, ada apa-apa cepat naik darah gitu. Nah, orang yang sehat mental ini adalah dapat membangun dan menjaga hubungan yang sehat. Dapat terampil dalam penyelesaian masalah dan menghadapi tantangan hidup. Dan ini terampil dan menghadapi tantangan hidup ini memang juga ini sesuatu yang juga bisa dilatih. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau kita menghadapi hal yang sulit, bisa nggak sih kita melihat hal-hal yang positif atau ya udah kita terima aja ya nggak apa-apa juga gitu. Mungkin itu menjadi lebih nyaman juga buat kita. Dan secara umum dapat menghadapi kebanyakan stresor dan emosi negatif. Jadi orang yang sehat mental bukan berarti dia tidak merasakan emosi negatif. Emosi negatif itu adalah manusiawi. Setiap orang memiliki emosi negatif dan bisa merasakannya. Dan orang yang sehat mental pun bisa merasakan sedih, marah, tidak nyaman. Namun setelah itu dia bisa kembali ke kondisi yang lebih baik, ke emosi yang setelah itu emosi negatif dirasakan sebentar, setelah itu bisa balik emosinya menjadi lebih positif. Jadi tidak terus-menerus berada di lingkaran emosi negatif. Nah, tadi kita bicara mengenai sehat mental. Apa sih yang dimaksudkan menjadi masalah kesehatan mental? Kalau kita tadi lihat di sini kan sehat mental itu seperti apa? Terus masalah orang yang mengalami masalah kesehatan mental itu seperti apa? Yang mengalami gangguan mental itu seperti apa? Jadi kita lihat yang sehat mental, sekarang kita lihat yang mengenai masalah kesehatan mental. Intinya ada gejala depresi, mengalami stres namun tidak tahu bagaimana mengatasinya. Balik lagi, stres yang dialami mempengaruhi perilaku tidak sehat, seperti isolasi diri atau penyalahgunaan obat-obatan. Jadi ini sebenarnya berbagai masalah kesehatan mental ini, kalau kita lihat, ini adalah bentuk-bentuk dari simptom-simptom dari reaksi stres yang kita alami. Setelah itu, ada yang namanya gangguan mental. Gangguan mental itu adalah kita mengalami berbagai gejala negatif yang bertahan lama dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Biasanya di atas bulan atau 2 bulan kita mengalami seperti ini, kemungkinan kita udah harus hati-hati. Mungkin saya butuh bantuan, butuh asisten. Kemudian kesulitan membangun atau menjaga hubungan yang sehat, dan yang pasti memerlukan layanan kesehatan mental dan juga terapi. Biasanya saat kita merasa tidak nyaman atau reaksi stres kita mulai timbul, reaksi stres yang mengarah, jangan-jangan mental saya ini lebih karena mental saya dan psikosomatis saya makin kuat, itu biasanya kita memang datang ke dokter. Nanti dokter pun akan membantu dari obat dan mungkin juga mengarahkan, mungkin butuh bantuan psikologis. Nah, kita lihat apa saja sih hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal itu ada apa dan faktor eksternal itu apa? Faktor internal itu adalah kita bilang faktor biologis. Kita dapatnya sudah seperti apa? Misalnya perubahan hormon. Perubahan hormon ini bisa membuat kita menjadi lebih sensitif di kondisi-kondisi tertentu. Misalnya paling gampang kalau perempuan itu kan ada namanya premenstrual period, PMS gitu kan, premenstrual syndrome. Sebelum haid biasanya perubahan hormonnya naik turun, jadi biasanya jadi lebih sensitif atau malah gampang marah. Atau beberapa yang saya ketemu
atau klien saya akan bilang, ya istri saya kalau udah lagi PMS, sudah saya nggak mau deket-deket karena biasanya jadi singa banget atau serigala banget, atau jadi sangat sensitif gitu. Terus ada juga kayak memang berkurangnya zat kimiawi di otak. Karena berkurangnya zat kimiawi di otak menjadikan lebih mudah cemas atau lebih mudah depresi. Aku memang juga mengalami penyakit medis termasuk COVID-19. Itu faktor-faktor internal yang termasuk faktor biologis yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Tidak hanya COVID, tapi juga penyakit kronis yang lain bisa juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Atau karena kita juga mengalami penyakit kronis dan juga ada terus karena lagi COVID, secara biologis kita merasa kita menjadi rentan, menjadi yang resiko tinggi yang tadi seperti Dokter Toga jelaskan. Dan juga memang ada faktor genetik. Berikutnya ada faktor psikologis. Keyakinan dan sikap kita, gimana sih kita menghadapi hidup. Ada orang yang cenderung lebih positif dalam menyikapi hidup, ada orang yang lebih pesimis, ada orang yang lebih pragmatis. Memang setiap orang memiliki keyakinan dan sikap yang berbeda-beda. Dan juga kepercayaan diri. Seberapa kita percaya dengan diri kita, kita mampu mengatasi atau menjalani hidup kita. Kepercayaan diri ini adalah hal yang penting, terutama kepercayaan diri ini akan membuat kita merasa bahwa oke, saya mungkin tidak bisa mengontrol banyak hal, tapi apa yang bisa saya kontrol, apa yang bisa saya lakukan untuk hidup saya menjadi lebih nyaman. Ini juga terkait dengan kepercayaan diri. Bagaimana kita memandang diri saya mampu atau tidak, bagaimana saya melihat dunia ini kejam atau dunia ini biasa-biasa saja, atau dunia ini memang kita butuh kerja keras, jadi ya udah kita kerja keras saja, kita usaha, bagaimana hasilnya, ya udah nanti kita lihat. Dan juga keterampilan sosial. Dan bagaimana kemampuan menghadapi situasi negatif atau tekanan. Bagaimana kita bisa menarik hal-hal yang mengambil hal-hal yang positif meskipun kecil, tapi hal-hal positif yang kecil ini kalau ditotalin kan, kalau digabung menjadi besar dan akhirnya bisa membuat saya menjadi lebih sehat secara mental. Kemudian ada yang namanya faktor eksternal. Status sosial ekonomi, menjadi korban kekerasan, jumlah pendapatan, praktik budaya juga itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Faktor keluarga, bagaimana pasangan saya. Pada saat COVID ini, beberapa pasangan yang memang hubungannya sudah kurang baik menjadi lebih kurang baik lagi. Kenapa? Karena memang karena mereka harus berada di dalam satu lingkungan di rumah terus, makin keluar konfliknya, bisa seperti itu. Dan ini mempengaruhi kesehatan mental. Udah di rumah nggak bisa apa-apa, pasangan juga nggak bisa diajak kerja sama. Itu kan lebih nyebelin lagi rasanya, bisa begitu. Atau peristiwa dalam kehidupan, misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, atau berbarengan ini terjadi, sangat mungkin mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan yang terakhir adalah diskriminasi akibat status minoritas. Pada beberapa orang yang mengalami status minoritas bisa jadi mengalami diskriminasi. Pada saat COVID ini, yang saya baca di Amerika, kekerasan terhadap orang Asia, terutama orang Asia yang dianggap keturunan Cina, which is sebenarnya kan itu bisa juga Jepang, Korea, Vietnam, karena mereka secara fisik mirip-mirip. Itu menjadi meningkat karena dianggapnya dari Cina nih flu-nya. Gitu. Dan itu jadi kekerasannya jadi semakin menambah. Ini karena orang marah, nggak tahu marahnya kepada siapa, tapi akhirnya ditujukan kepada orang yang dianggap menyebarkan, walaupun bukan mereka, bukan etnis bukan yang keturunan Cina ini, karena mereka memang orang Amerika, tapi karena dianggapnya ya Anda kan orang Cina, sama aja di negara Cina juga kan yang menyebarkan COVID, jadi mereka menjadi sasaran. Nah, sebenarnya gimana sih kita dapat menjaga kesehatan mental di tengah pandemi? Tadi kan kita bicara mengenai yang negatif-negatif, berbagai hal yang negatif yang bisa terjadi. Terus kita tadi bicara mengenai kesehatan mental itu seperti apa sih secara konsep, terus bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita di tengah pandemi. Ada beberapa cara, dan beberapa cara ini bukan resep dalam arti, oh ini berlaku untuk semua orang. Ini bisa berlaku untuk satu orang, belum tentu berlaku untuk orang yang lain. Kalau fisik, yang pasti kita menjaga protokol kesehatan 5M.
Karena tadi balik lagi kalau memang kita tidak terkena COVID-19, ini akan setidaknya secara fisik kita menjadi lebih sehat. Karena secara fisik lebih sehat, kemungkinan mental kita juga lebih terjaga. Rutin berolahraga. Rutin berolahraga ini intinya untuk membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, imun kita menjadi lebih tinggi. Sehingga misalnya tadi kalau kita obesitas gitu, itu kan resiko tinggi. Dengan kita rutin berolahraga bisa jadi berat badan kita lebih termanage, jadi resiko kita menjadi lebih rendah gitu. Makan makanan sehat. Ini kadang memang lebih mudah dibicarakan daripada dilakukan gitu. Kayak sebenarnya kalau saya berkaca pada saya sendiri, saya kalau stres senangnya makanan yang memang berlemak, karena makanan berlemak itu memang membuat emosi kita jauh menjadi lebih nyaman, jauh menjadi lebih positif. Kadang kalau kita stres kita bisa melakukan itu. Oh, saya makan makanan yang berlemak, yang snacking atau yang mungkin garamnya tinggi. Tapi setelah itu, setelah kelar ya kita balik lagi ke pola hidup yang lebih sehat. Mengurangi konsumsi rokok dan alkohol. Balik lagi ini lebih kita sudah tahu, namun terkadang tidak mudah dilakukan. Tidur malam yang cukup 6-8 jam. Manusia tidur butuh tidur sekitar manusia dewasa butuh tidur 6-8 jam. Pada beberapa orang tidur lebih 5 jam, 4 jam, ada beberapa orang yang cukup dengan tidur 5-4 jam. Dan itu nggak apa-apa. Namun rata-rata sekitar 6-8 jam. Saat tidur, imun tubuh kita, intinya tidur yang cukup membuat imun tubuh kita lebih kuat, dan saat kita tidur pun tubuh kita beristirahat. Karena kita beristirahat, jadi tubuh bisa imunnya menjadi lebih terjaga. Dan dengan tidur yang cukup, paginya kita bangun dengan fresh, kita juga jadi bisa merasa lebih positif menghadapi hari-hari. Itu secara fisik. Terus apa lagi sih? Ada lagi yang secara sosial. Yang sosial ini adalah menjaga hubungan dengan orang-orang tersayang. Menjaga hubungan dengan orang-orang tersayang, intinya kita memang butuh berelasi secara sosial. Ada orang-orang yang memang ada yang namanya extraversion, introversion. Introversion itu dia orang ini introvert, membutuhkan waktu sendiri, me time, untuk merecharge dirinya, untuk membuat dirinya lebih bersemangat, untuk membuat dirinya lebih termotivasi. Kalau extraversion, dia memang senang bersama orang-orang. Bersama orang-orang itu memberikan energi untuk dia, begitu. Jadi tiap orang berbeda-beda. Jadi ada orang yang mungkin lingkungan sosialnya mungkin sedikit, tapi dia bisa dalam sekali. Ada orang yang lingkungan sosialnya besar, teman-temannya banyak, dan hubungannya bisa dalam dengan semua orang itu. Jadi tiap orang berbeda satu dengan yang lain. Yang penting kita paham kita sebenarnya orang yang seperti apa sih. Kalau kita butuh dukungan, kita bisa lari atau kita bisa minta ke siapa. Itu sebenarnya yang penting. Kemudian kita komunikasinya asertif terhadap atasan dan rekan kerja, jadi mereka tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan tanpa menyinggung mereka, tapi mereka juga tahu apa yang kita inginkan. Bercerita mengenai permasalahan yang dialami ke orang lain. Ini kita bilang, kalau mahasiswa bilangnya katarsis atau curhat gitu. Dan ini memang akan sangat membantu untuk kita cerita, untuk kita mengeluarkan unek-unek. Terkadang kalau kita sulit ke orang lain, kita bisa mungkin mencari bantuan profesional. Yang pasti dengan lingkungan sosial, kalau kita memiliki lingkungan sosial, kita bisa lebih mudah bercerita mengenai permasalahan kita. Atau kita membantu orang lain. Membantu itu kan bisa menumbuhkan rasa bahwa saya bisa membantu nih, bahwa ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Berarti saya bisa lebih aktif melakukan sesuatu, tidak hanya menunggu. Itu pun salah satu cara yang efektif untuk menjaga kesehatan mental kita. Daripada kebalikannya yang namanya kita bilang viktimisasi. Oh, saya korban, saya nggak bisa apa-apa, saya butuh dibantu. Ada yang seperti itu, dan mungkin memang dia dengan berbagai kondisinya dia merasa sebagai victim, dan itu yang kita bisa bantu. Yang berikutnya adalah secara psikologis, memberikan diri sendiri waktu untuk beristirahat, mengontrol apa yang bisa kita kontrol, termasuk konsumsi berita dan hiburan. Saat COVID ini berita bisa di mana-mana.
berita yang akurat dan berita juga yang hoax yang bisa membuat kita menjadi lebih stres, menjadi lebih tertekan. Mungkin terkait vaksin. Oh, vaksin misalnya karena vaksinnya dari yang kemarin sempat agak lumayan beredar adalah oh vaksinnya ini karena dari Cina berarti bisa nanti di dalamnya ada chip yang memata-matai kita seperti itu. Padahal di zaman sekarang dengan era keterbukaan, mungkin data-data kita pun sebenarnya sudah banyak dimiliki oleh berbagai perusahaan komputer misalnya. Yang pasti kita juga memahami, menerima mengenai emosi kita. Kalau Bapak Ibu lihat di sini yang saya taruh di sini gambarnya adalah film In and Out. In and Out ini film mengenai emosi. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5 dasar emosi manusia, dari yang senang, sedih, marah, jijik, ini semuanya adalah emosi dasar manusia. Jadi kita mengenali emosi kita dan apa yang saya bisa lakukan. Mungkin juga bisa membantu saat kita melihat masalah dari sudut pandang yang baru. Oh iya, misalnya mungkin saya berkaca sama diri saya. Oh, dengan pandemi ini saya memang beberapa hal jadi terbatas. Pekerjaan di fakultas menjadi sangat banyak sekali penyesuaian dan itu membuat saya stres. Namun dengan posisi saya sebagai Wadek 1, dengan sekarang saya di rumah, anak saya dan suami saya akan lebih sering ketemu saya karena saya nggak harus meeting di luar, saya bisa meeting dari rumah. Oh, jadi setidaknya ya walaupun ini menyulitkan, namun saya bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Itu sih hal yang saya bilang ke diri saya dan itu untuk beberapa hal itu bisa sangat membantu. Pada saat saya sangat lelah dan saya lihat, oh saya ada bersama keluarga saya, itu sangat membantu saya, kalau untuk saya pribadi. Dan juga bersyukur bahwa, oh saya masih bisa ini, masih bisa ini. Terkadang memang sulit, apalagi saat kita sangat terpuruk, untuk bersyukur itu tidak mudah. Dan karena itu kita butuh lingkungan, butuh teman-teman kita yang membantu kita pada saat kita sedang terpuruk. Nah, sekarang kita balik lagi. Waktu saya sampai jam berapa ya, dokter? 10.15 Wita, jadi masih ada 3 menitan. Silakan Bu Sali. Ya, mungkin pada kertas yang sama tadi kita bisa menuliskan ucapan terima kasih kepada diri kita sendiri mengenai bahwa kita atas apa yang telah kita lakukan untuk bertahan selama pandemi. Bahwa kita bisa bertahan, bahwa kita ada pada saat ini dan tetap bisa bekerja, tetap bisa menjalin hubungan sosial dan tetap memiliki keluarga, memiliki teman. Kalau sudah, ini adalah slide terakhir, saya ingin menutup begini. Hidup itu tidak mengajarkan kita untuk diam menunggu pelangi, tetapi menuntun kita untuk terus berjalan di bawah hujan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua, atas materi yang telah saya sampaikan. Semoga kita semakin terlindungi, semoga dengan adanya vaksin dan tetap menjaga protokol 5M, kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Ada satu pertanyaan yang menurut saya bagus buat jadi pembuka. Tadi Bu Alin menyampaikan kalau orang yang bisa menghandle stres dengan baik, bisa menghandle tekanan dengan baik, maka dia nggak akan imunnya akan baik dan tidak mudah kena COVID yang berat begitu ya. Nah, ada pertanyaan dari Pak Tri Kris Yulianto. Bagaimana Bu dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa? Biasanya orang identikan orang ODGJ itu dengan stres kan, orang yang stres. Kok kayaknya mereka malah justru kesehatannya lebih kuat sehingga kalau penyakit kayaknya nggak lebih mudah kena. Kira-kira bisa dibantu jelasin mungkin Bu Alin? Iya dok, saya baca tadi pertanyaan itu, wah ini menarik banget nih pertanyaannya gini. Pada dasarnya gini, ODGJ ini kan orang dengan gangguan jiwa ini kan variatif sekali ya. Dalam arti ODGJ ini dia bisa mulai dari yang gangguan depresi, gangguan cemas, sampai gangguan skizofren.
gangguan psikotik. Schizofren itu yang kita bilang biasanya kalau di jalan ini orang gila, itu yang kita bilang namanya schizofren, tapi itu yang tidak terkontrol biasanya. Nah, pada beberapa yang orang yang memang depresi atau yang cemas mungkin dia sudah di dalam rumah. Dalam arti mungkin fisiknya nggak terlalu kuat banget, tapi karena dia sudah membentengi dirinya, jadi dia tidak terkena, mungkin jadi tidak terkena COVID. Tapi bukan berarti kesehatan mentalnya relatif baik. Bisa seperti itu. Kalau yang tapi ada juga beberapa yang memang karena misalnya kayak psikotik atau schizofren, mereka udah tidak berpikir, ya terserah mau seperti apa, mungkin dia jadinya jalan-jalan aja seperti itu. Jadi memang bisa tergantung, jadi bisa fenomenanya bisa bervariasi begitu, dokter Dia. Kalau memang kita jadi sangat khawatir, kita membentengi diri, ya kita kemungkinan 5M-nya kita laksanakan dengan sangat kuat, jadinya kita kemungkinan terkenanya lebih rendah. Bukan berarti tidak bisa terkena, karena bisa aja, tapi kemungkinan terkenanya bisa lebih rendah. Begitu. Mudah-mudahan jelas ya, Dok. Oke, ya. Terima kasih. Soalnya memang berarti nggak sama ya orang stres yang ODGJ dengan orang stres yang karena karena tekanan biasa, itu mungkin tidak sama juga ya Bu ya. Jadi tidak bisa kita generalisir bahwa kalau ODGJ pasti tahan gitu, enggak juga sebenarnya ya Bu. Sebenarnya resikonya sama aja. Iya. Nah, kalau gitu Bu Alin, menyambung nih pertanyaannya Pak Denny Prasetyo. Kalau gitu gimana sih Bu kita supaya tahu status kesehatan mental kita ini lagi baik atau enggak sih Bu? Ada enggak sih standar yang bisa kita ukur kalau kita mau tahu keadaan mental kita sedang baik atau tidak? Silakan Bu Alin. Jadi sebenarnya memang banyak alat-alat yang mungkin nanti habis ini bisa saya share alat-alatnya. Ini kita bisa isi alat-alat ini, alatnya free. Jadi kita bisa isi untuk lihat, oh kita sebenarnya stres kita udah levelnya, udah kecemasan kita levelnya sudah seberapa sih kita itu untuk pemantauan untuk kita sendiri. Meskipun demikian, ada untuk gangguan, saya mengalami gangguan jiwa atau gangguan klinis, itu harus dengan diagnosis dokter atau diagnosis dari psikolog. Gitu. Nah, maaf, tadi pertanyaannya apa Mbak? Apakah bagaimana kita mau tahu status kesehatan mental kita ini baik atau enggak? Gitu. Tapi selain alat-alat tadi, biasanya kita juga melihat, saya ini dalam berapa hari ini, saya merasa perubahan yang tidak nyaman nggak sih dengan diri saya? Mood saya ini turun banget nggak? Orang-orang sekitar saya ada komen nggak sebenarnya? Bisa jadi orang-orang sekitar saya juga komen, yang kamu kok berubah banget sekarang, atau papa atau mama kok marah-marah terus sih sekarang, atau kok nanya-nanya terus, beda dari biasanya. Terus di kantor juga kerjaan saya kok kayaknya kurang produktif, atasan saya, rekan saya, atau bawahan saya bilang kok agak berubah. Itu bisa jadi tanda-tanda mungkin ada something yang bisa jadi tanda-tanda bahwa saya kayaknya butuh cek deh, saya secara mental ini bagaimana gitu. Kesehatan mental ini kita hubungkan dengan seberapa kita mampu melaksanakan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi kita adalah sebagai manusia dewasa, fungsi sebagai orang dewasa, fungsi berarti kita bekerja, terus juga kalau kita punya keluarga sebagai ayah atau ibu, atau sebagai pasangan, sebagai anak, karena anak yang sudah dewasa, karena kita punya orang tua, seberapa kita bisa menjalankan fungsi-fungsi ini dengan relatif baik. Pada saat fungsi-fungsi ini memang sudah agak ada masalah dan orang sudah mulai sekitar kita berkomentar, kok ada perubahan, kemungkinan kesehatan mental kita lagi menurun karena satu dan lain hal. Jadi kalau nanti ada kuesioner mandiri gitu ya Bu ya, yang tadi Bu Alin bilang, itu bisa juga ya Bu kita pakai untuk mengakses sebenarnya sekarang saya lagi kondisinya stres atau enggak, gitu bisa ya Bu ya? Bisa gitu. Dan memang ya itu selain kita bisa cek diri kita juga gitu. Maksudnya kita bisa cek diri kita sendiri, kira-kira saya merasa gimana. Kalau saya bangun tidur, saya tidak fresh, saya merasa lelah, saya merasa tidak bersemangat, dan ini sudah berjalan 2-3 minggu, ada apa ya dengan diri saya. Itu juga sebagai salah satu tanda untuk kita jangan-jangan something. Jadi kita bisa pakai tolak ukur waktu juga ya Bu ya, kira-kira waktunya sudah berapa lama, kemudian kalau ada komentar dari pihak lain, ukuran terhadap kita melakukan fungsi tubuh kita, nah kita bisa akses kira-kira kesehatan mental kita sedang cukup baik atau tidak gitu ya.
Iya Baik dok. Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bu Alin. Apakah ada Bu, sejauh yang Ibu Alin tahu selama ini, studi korelasi antara keparahan COVID dengan kesehatan mental? Karena dari beberapa kasus yang diamati, orang-orang yang lebih santai itu cenderung untuk jadi OTG. Sementara orang-orang yang mungkin kepribadian tipe A, yang lebih mudah stres terhadap tekanan, biasanya justru jatuh ke keadaan COVID yang lebih parah. Mungkin ada informasi Bu Alin, silahkan. Sejauh ini memang penelitiannya saya belum ketemu yang menurut saya metodologinya cukup kuat sebenarnya. Namun bisa juga begini, orang dengan tipe kepribadian A, kenapa tipe kepribadian A itu ada? Tipe kepribadian A itu adalah orang yang kompetitif, yang memang kebutuhan berprestasinya tinggi, dia sangat termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan, yang selalu merasa harus bergerak, harus melakukan ini itu. Seperti itu kan memang penelitian yang sudah ada adalah dia sangat rentan mengalami tekanan darah tinggi, hipertensi. Saat kita mengalami hipertensi, itu sebagai faktor risiko yang membuat kemungkinan kita terkena COVID juga lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau digabung mungkin mungkin karena memang karena tipe kepribadian A ini faktor resiko mengalami hipertensi itu jadi resiko untuk mengalami COVID. Kemungkinan seperti itu. Namun penelitian yang pastinya itu belum saya temukan atau mungkin belum publish untuk penelitian itu. Namun di sisi yang lain ada tipe kepribadian B. Tipe kepribadian B itu kebalikannya tipe kepribadian A. Nah, berarti lebih santai, ya udah nerima apa adanya, kita lihat saja. Itu pun ada risikonya tersendiri karena bisa jadi dia malah dia lebih santai terhadap protokol kesehatan 5M. Jadi terkena COVID-nya bukan karena dia hipertensi, tapi karena dia lebih santai, dia tidak protokol kesehatannya ya santai-santai aja, kadang dikerjain kadang enggak, ya bisa kena juga. Jadi setiap orang memiliki resikonya masing-masing. Nah, memiliki resikonya masing-masing karena COVID bisa masuk dari faktor-faktor resiko. Nah, itu yang kita harus waspadai. Nah, kalau untuk terkait kita relasi sosial, sebenarnya imun tubuh itu kan kita nggak pernah bisa bilang bahwa faktor psikologis ini loh yang membuat orang terkena COVID. Kita nggak pernah bisa bilang itu. Kita nggak bisa itu kita selalu bilang predisposing faktor, faktor resiko, faktor protektif yang membuat kita terlindung dan ada faktor resiko yang membuat kita jadi lebih kena. Kita hanya yang kita bisa adalah kita identifikasi faktor-faktor resiko, faktor pelindung dan faktor resiko kita minimalkan, faktor pelindung kita tingkatkan. Itu yang bisa kita lakukan sebenarnya. Dan memang menyebalkannya dalam tanda kutip bukan berarti kita udah menjalankan semua kita nggak terkena COVID, bisa aja masih tetap. bisa juga kena. Iya, tadi dokter Tonggu bilang kita kan tetap bisa terkena COVID dari mana aja ya. Iya betul. Jadi memang sebetulnya kalaupun ada kepribadian tipe A atau tipe B, itu kemudian menjadi predisposing faktor saja ya Bu sebetulnya. Kemudian bagaimana kita menyikapi kemungkinan kita terpapar itu kemudian menjadi pilihan dari kita sendiri juga ya terhadap kondisi kepribadian kita. Nah, salah satu kondisi yang paling sering juga ditanyakan ke kami nih Bu terkait dengan masalah stres ini adalah apakah perlu sih Bu sebetulnya mengungkapkan atau mendeklar status COVID saya? Dokter Togu tadi bilang saya terinfeksi bulan November. Nah, kalau orang memilih untuk mengungkapkan status COVID-nya atau tidak, itu apakah ada faktor ya Bu terhadap kejadian stres kronis akibat terkena COVID? Mungkin bisa di-share juga tipsnya Bu, bagaimana ya mau ngomong ke orang kalau saya kena COVID supaya saya nggak bingung gimana? Silakan Bu Alin. Oke, jadi memang biasanya kita memang tidak bilang-bilang kan kalau kita cenderung diam kalau kita mengalami gangguan, maksudnya penyakit kronis atau bahkan kalau gangguan psikologis kita biasanya nggak berani bilang tuh atau hati-hati atau kita bilang oh saya berobat ke psikiater itu biasanya juga enggak gitu. Padahal kalau itu berobatnya rutin gitu. Nah, terkait dengan COVID ini memang diharapkan kan kita kan butuh tracing, butuh tahu kalau ini kena jadi
dari mana aja agar rantainya bisa diputus gitu. Nah, memang diharapkan memang kita bilang bahwa kita terkena COVID. Dan ini memang butuh dukungan dari lingkungan sosial. Karena bisa saja sekarang dia yang terkena, besok-besok bisa juga kita. Namanya juga lagi pandemi. Semua orang bisa terkena, semua orang bisa punya resiko. Jadi yang memang butuh dibangun itu adalah budaya bahwa ini masalah kita bersama, kita menghadapinya bersama, kita saling support. Karena dengan kita kebersamaan inilah kita bisa mengatasi si COVID ini. Jadi bahwa kita lebih individu, gue aja nih, saya aja nih yang ya saya pikirin diri saya nggak usah pikirin orang lain. Sedangkan kita hidup dalam lingkungan yang sekarang udah global banget ya, bisa kemana-mana, itu jadi tidak memungkinkan. Begitu Dokter Dia. Jadi memang yang kita harus sadari adalah COVID ini kemungkinan kita menghadapinya, mengatasinya lebih kuat kalau kita memang secara sosial bersama-sama. Kalau di lingkungan perusahaan kan memang kita pasti declare nih, kalau saya dites maka hasilnya harus saya kasih tahu. Cuma memang kalau di lingkungan sosial, tetangga di rumah itu mungkin agak lebih challenging ya Bu Alin ya. Oh iya, challenging memang. Iya, karena dulu awal-awal tuh rumahnya ditempelin stiker lagi sama Dinas Kesehatan Bu, langsung. Memang itu challenging. Jadi memang itu memang peran dari pemerintah, peran dari pemuka agama, peran dari tokoh-tokoh di masyarakat untuk menekankan bahwa memang ini kita saling bantu-membantu. Ditempelin, ya itu dikasih tahu bahwa COVID itu itu kan bisa diambil. Dan memang challenging, karena kebetulan mertua saya itu kan jualan di pasar. Itu kalau udah satu lapak ketahuan, oh ini yang ininya COVID itu emang setelah itu hilang tuh yang pembeli, walaupun udah nggak masalah lagi. Memang itu challenging. Jadi memang yang dibutuhkan memang budayanya yang butuh dibangun, komunikasi yang harus dikuatkan, dan saat ini peran dari pihak-pihak yang ya tadi tokoh masyarakat, negara, pemerintah, petugas, perusahaan itu jadi sangat penting untuk pembangunan secara sosial bahwa ini kita bersama-sama gitu. Iya, Bu Alin, kan ada tuh orang suka bilang time will heal, waktu yang akan menyembuhkan segalanya. Kira-kira kalau ngelihat COVID udah berjalan setahun, berapa lama ya Bu orang bakalan sembuh nih dari ketakutan akan kena COVID berat, atau juga tadi seperti Bu Alin sampaikan di presentasi ada grief ya, loss karena ada keluarga yang hilang. Biasanya berapa lama ya Bu orang bisa dealing dengan rasa stres seperti ini? Kalau secara teori, kalau kejadiannya bukan pandemi, itu duka itu diharapkan membaik setelah 6 bulan. Itu harapannya. Setelah itu bisa timbul, kalau setelah 6 bulan masih dukanya ada dan fungsi-fungsi kehidupannya masih bermasalah, itu bisa terkena, bisa dibilang mengalami prolonged grief atau duka yang berkepanjangan gitu. Nah, setelah itu di kondisi yang memang tidak ada pandemi. Saat di pandemi, nah ini penelitiannya memang masih sangat berjalan. Namun sekarang kalau kita lihat orang juga mulai melakukan penyesuaian diri. Tidak mudah, namun orang mulai melakukan penyesuaian diri. Dalam arti kalau kita lihat mungkin dulu susah pakai masker, sekarang pakai masker lebih mudah, masker juga lebih tersedia. Dan kalau kita agak berjauhan, kalau orang Indonesia kalau ketemu biasanya salaman, mungkin lebih ada sentuhan, tiba-tiba hanya hanya tangan, hanya lengan, atau malah enggak sama sekali, itu sudah lebih comfortable. Itu berarti menyiratkan, loh ini memang kita udah mulai melakukan penyesuaian terhadap kondisi. Nah, challenging-nya tiap orang kan karena individu reaksinya bisa berbeda-beda. Ada yang akhirnya sudah merasa ya udah ini harus dijalanin. Ada yang udah dijalanin, tapi karena memang kondisinya juga tidak nyaman, dia jadi melakukan berbagai perilaku yang berbahaya. Pada dasarnya, bila sudah ada perubahan, biasanya kan dalam 6 bulan, 7 bulan kita mulai adaptasi. Nah, mulai adaptasi ini, kalau memang kita mungkin merasa
kita fan-fan aja, tapi perilaku kita makin berbahaya, makin tergantung obat-obatan. Berarti kita itu sebenarnya psikosomatis kita juga keluar sebenarnya. Dan itu sudah saatnya kita harus butuh bantuan. Baik. Jadi kalau nggak ada pandemi, harapannya 6 bulan sudah hilang ya Bu ya. Tapi pandeminya udah setahun, jadi kayaknya yang 6 bulan pertama disembuhin 6 bulan dulu, yang 6 bulan sisanya dulu. Jadi kayaknya memang masih agak lama, tapi mudah-mudahan adaptasi kita cukup baik. Nah, Bu Alin berkaitan dengan bagaimana mengelola stres, tadi ada pertanyaan, apakah mengkonsumsi zat-zat tertentu, contohnya seperti kafein dan teh, itu bisa membantu meredakan stres? Atau mungkin ada jenis makanan atau suplemen lain, Bu, yang bisa membantu meredakan stres akibat pandemi ini? Silakan. Ini sebenarnya menarik. Kopi itu kan mengandung kafein ya. Terkadang kita pikir dengan kita minum kopi, kita itu jadi kick in, kita jadi saya bisa bekerja. Dengan bekerja, ya stres saya bisa hilang. Yang sebenarnya terjadi, kafein itu membuat tubuh kita itu berada dalam kondisi stres sebenarnya. Karena kita dalam kondisi stres, tubuh itu akan mengeluarkan reaksi yang namanya fight or flight. Kita kabur atau kita berperang terhadap stresor itu. Nah, kopi itu membuat kita stres, makanya kita langsung kayak abis minum kopi bangun. Kenapa? Karena kita dalam kondisi stres. Karena dalam kondisi stres berarti saya harus bangun dan siap-siap untuk menyerang si stresor ini. Ya, stresor ini adalah ya mungkin pekerjaan yang harus kita kerjakan. Jadi pada dasarnya kafein itu sebenarnya menimbulkan stres pada diri kita. Sebenarnya. Jadi memang kafein diharapkan tidak banyak dikurangi. Tapi itu juga butuh proses tersendiri. Namun karena kita ngerasa kafein dan teh itu membuat kita secara psikologis, kita nyaman, kita siap untuk melakukan berbagai hal, atau teh itu membuat kita bisa rileks, akhirnya kita minum juga. Tapi kalau secara fisiologis sebenarnya kafein membuat tubuh kita berada dalam kondisi stres. Ya. Gitu. Jadi itu sebenarnya kayak paradok ya. Saya juga ngopi soalnya. Kalau nggak ngopi tuh rasanya nggak bangun. Itu kalau nggak emosi malah irritable-nya 2 kali lipat, Bu Alin. Bahaya. Iya. Dan kalau mengurangin kopi, bisa 2 hal sih. Satu kita bilang namanya cold turkey. Cold turkey itu langsung tidak minum kopi sama sekali. Itu benar-benar irritable dan marahnya nggak enak banget. Dan itu setelah 2 mingguan kali baru mulai berkurang. Zatnya, rasanya ke fisik. Tapi secara mental, adiksinya tetap kuat, tetap ada. Sama orang berhenti ngerokok, nikotinnya mungkin udah hilang dalam tubuh, tapi bahwa saya mendapatkan kesenangan dengan saya menghisap rokok, dengan menghisap rokok saya ngerasa bisa lebih berpikir. Nah itu yang butuh lebih banyak usaha untuk menghilangkan adiksi. Atau kalau kafein dihilangkannya kita bisa pelan-pelan kita kurangin. Atau mungkin diganti dulu ke decaf, terus menurun, makin menurun, jadi lebih halus untuk kita. Reaksinya juga tidak terlalu hebat. Jadi kalau memang terpaksa masih minum kopi ya dikurangi, tapi nggak langsung ya Bu ya, supaya nggak withdrawal juga ya. Karena kalau withdrawal symptoms malah habis itu lebih banyak lagi kopinya. Iya, selain itu pas akhirnya udah dia nggak kuat, udah langsung minum kopi bisa langsung banyak. Iya, itu dia. Baik, nah Bu Alin, memang sih tadi Dokter Togu juga udah cerita ada begitu banyak sumber informasi yang bisa kita dengar. Ada kalau dulu awal pandemi dibilang ibu saya itu adalah lulusan dari WhatsApp University ya, karena semua orang bisa nyebarin informasi apapun di WhatsApp. Kemudian juga banyak ilmuwan mengklaim macam-macam, termasuk vaksin ada 5 negara dengan wahamnya masing-masing gitu. Ada tips nggak, bagaimana ya kita mau menyaring informasi yang benar? Terus kalau bilang menggunakan akal sehat itu sebenarnya gimana sih Bu, supaya kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan koridor yang benar? Kira-kira ada tipsnya gitu, Bu Alin? Silakan Bu. Sebenarnya memang untuk berbagai informasi kadang kita tidak, ya kalau sumber informasi itu biasanya kalau saya ambilnya dari WHO, CDC, pemerintah gitu. Walaupun kadang gini, yang saya ingin tanyakan, informasi yang saya butuh
tidak saya dapatkan di berbagai situs yang resmi. Sedangkan di WAG kayaknya bisa menjawab nih, tapi belum tentu yang di WAG bisa menjawab itu belum tentu yang itu akurat. Itu kan bisa jadi isinya kita gitu. Sebenarnya kalau di kantor kita bisa tanyakan ke pihak kantor kan kalau informasi yang lebih tepatnya seperti apa. Itu salah satu caranya. Yang lain bisa juga kita juga melatih diri kita untuk tidak terlalu membaca berita-berita. Karena itu bisa menimbulkan kelelahan, menimbulkan stres. Dan menimbulkan stres tidak membantu kita juga dalam menjalani hari-hari kita, nggak hanya terkait COVID, tapi juga menjalani hari-hari kita. Nah, puasa tidak lihat berita yang di-share lewat WAG, nah itu yang memang butuh keteguhan hati. Atau kalau enggak ya udah kita bisa set gini aja. Oh, untuk beberapa grup saya set untuk seminggu atau sebulan sekali dapat notifikasinya. Itu bisa kita lakukan. Dan memang pada saat kita lagi lelah, tapi saya pengen butuh informasi, kita bisa juga ngelihat. Itu jadi memang dari kitanya, kita bertanya pada diri kita juga sih. Kalau saya baca atau saya nonton video yang di-share ini membuat saya lebih enak atau enggak, kalau membuat saya lebih nggak enak, ya ngapain juga saya nonton video itu. Jadi kita sendiri pun membatasi. Atau kok keluarga kita, misalnya kayak ibu saya umurnya 75 dan masih aktif dengan WAG-nya. Jadi juga suka share-share yang, mama ini apa ya gitu. Terus mama kalau kayak gini kok berita kematian apa kayaknya nggak usah terlalu banyak di-share. Kita juga stres bacanya. Kita juga bisa bilang seperti itu. Jadi kayak tiap hari kan ya karena udah umur 75 ada aja kan temannya yang meninggal atau 2 hari sekali dan itu selalu dibilang ke kita, ke anak-anaknya. Itu juga lama-lama dia juga stres gitu. Akhirnya mama kayaknya nggak usah terlalu di-share, nggak usah terlalu dibaca juga mbak, nggak apa-apa juga baca aja yang lain atau nonton apa. Jadi kita mendistraksi diri kita, itu bisa kita lakukan. Jadi semakin selektif gitu ya Bu Alin, memilih sumber informasi yang benar, kemudian juga memilih sikap yang benar juga terhadap informasi itu ya, nggak serta-merta. Karena kalau anak sekarang tuh ada namanya FOMO Bu Alin. Fear of missing out. Jadi nggak mau ketinggalan info dan nggak mau ketinggalan untuk nyebar info. Jadi begitu dapat langsung di-share. Kayaknya udah paling keren. Paling keren sedunia. Dan tapi memang anak-anak sekarang yang mereka memang lahir di digital atau generasi Z yang baru, generasi Z atau generasi yang lebih muda, mereka bisa lebih pintar dari kita-kita lah, dari saya lah, dari generasi saya, untuk ini sebenarnya hoax atau enggak. Mereka udah lebih cepat membaca itu daripada generasi saya dan ke atas. Generasi saya juga kayaknya kok Bu Alin. Kayaknya kurang lebih sama kita. Bu Alin, penutup terakhir nih Bu Alin. Pertanyaannya dari Pak, siapa tadi Pak? Zainal Arifin. Bagaimana ya Bu kita bisa berdamai dengan COVID? Tepat nggak sih istilahnya kita berdamai dengan COVID kalau dalam konteks psikologi gitu? Boleh nggak sih Bu berdamai kayak berdamai sama mantan gitu mungkin Bu? Mungkin bisa Bu. Berdamai sama mantan kan berarti intinya ya kita sudah memaafkan tapi kita tidak melupakan gitu kan. Aduh, lagu Bu. Lanjut Bu. Kan kalau intinya berdamai mantan kita maafkan ya sudah kelar tapi kita tidak melupakan, dalam arti kita tetap berjaga-jaga, tetap waspada bahwa COVID ini masih ada dan sampai kapanpun mungkin tidak hilang, tapi bisa jadi imunitas kita yang sudah lebih tahan terhadap COVID, yang sudah lebih antibodi kita sudah terbentuk, jadi kita tetap butuh melakukan protokol kesehatan, tetap menjaga, tetap waspada, karena kan mantan bisa jadi tetap bisa nyakitin juga kalau kita nggak hati-hati ya. Tetap bisa berasa, aduh kok dulu saya bisa diperlakukan seperti ini, kok saya mau aja seperti itu. Nah itu ya kita tetap harus waspada. Jadi berdamai ya kita tahu bahwa COVID ada dan kita bagaimana mengatasinya, kita tetap melakukan protokol kesehatan, kita tetap juga berusaha menikmati hidup. Karena manusia itu kekuatannya mereka bisa tetap berhati-hati tapi tetap juga bisa menikmati hidup. Jadi kayak misalnya sekarang, kita tetap bisa, mungkin beberapa orang tetap bisa ke restoran dengan protokol kesehatan, tetap bisa menikmati kumpul-kumpul, tapi dengan protokol kesehatan. Itu kan sebenarnya kayak paradoks, tapi bisa dilakukan dua-duanya. Jadi concern-nya lebih ke bagaimana kita menjaga protokol kesehatan aja sebenarnya itu lebih baik ya Bu, daripada kita sibuk memikirkan apa yang akan terjadi gitu ya, tapi concern-nya justru ke kita sendiri.
Terima kasih banyak Bu Alin, sangat memberikan insight yang menurut saya luar biasa. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa sebetulnya stres kronis itu merupakan suatu akumulasi ya dari peristiwa, pengalaman, dampak yang kita alami. Kemudian stresnya bentuknya bisa apa? Tadi ada kognitif ya, bisa bagaimana kita memvisualisasikan sesuatu. Tadi ada juga bentuknya perilaku, ada bentuknya fisik, ada bentuknya psikologis, dan hal-hal itu menjadi sangat kontekstual dalam pandemi ini karena kita nggak tahu sampai kapan. Dampaknya sangat luar biasa secara ekonomi, secara sosial, dampaknya kita masih belum tahu sampai kapan. Dengan adanya vaksin mudah-mudahan ada harapan baru sehingga stres kita lebih mudah terkendali, dan yang menurut saya paling penting tadi, kalau kita sehat mental belum tentu kita nggak punya gangguan mental. Jadi kita harus selalu aware dengan keadaan fisik kita, dengan keadaan mental kita, apakah kita sedang dalam kondisi baik-baik saja atau tidak.